Oke, belajar bersama Kak Noven. Yang hari ini kita akan bahas adalah suhu atau temperatur. Kak Noven akan membahas dalam bentuk mind mapping. Pertama adalah apa definisinya. Sengaja kakak tidak tulis untuk membantu para guru menuntun murid-muridnya. Lalu berikutnya adalah apa alat ukurnya. Seperti berikut. Ya, depannya T, titik, 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 belakangnya R. Oke. Nanti ada berapa tipe alat ukur ini? Ya. Terus poin berikutnya adalah ada berapa yang ada beberapa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan. Ada beberapa tipe di sini. Kak Noven sudah bikinin mind mappingnya. Ada 1 disingkat dengan TK, 2 TDIN, ketiga ini deh ya, T plus dan min, 6B, keempat T DIG. Oke. Nah, lalu nanti Kak Noven juga akan menjelaskan bagaimana mengubah nilai angka. Misalnya 40 derajat Celcius kita convert menjadi berapa sih reamurnya, atau berapa sih Fahrenheitnya, atau berapa sih Kelvinnya. Tapi jangan lupa, misalnya 40 derajat Celcius kita kerubah menjadi sebuah angka titik-titik-titik pakai derajat untuk reamur dan pakai derajat juga untuk Fahrenheit. Tapi pada Kelvin tidak boleh mengenakan derajat. Nanti kita akan diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi rumus seperti ini. Oke. Dimana C per 5 per, maaf di sini Kak Noven kita hapus ya, R per 4 dan Fahrenheit minus 32 per 9. Dan untuk Kelvinnya sengaja kakak pisahkan, dimana Kelvinnya adalah sebentar ya, ini juga kehapus. Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Oke. Nah, kok kehapus ya? Walah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, mulai dari apa definisinya? Ya. Pengertian dari suhu dan temperatur ini. Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, sekali lagi, suhu dan temperatur adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu termasuk besaran pokok, 7 besaran pokok ya maksudnya, dan dalam satuan internasional satuannya adalah Kelvin, disingkat dengan K, seperti tadi yang kakak jelaskan di sini. K, oke. Nah, yang berikutnya apa nih alat ukurnya nih untuk suhu atau temperatur? Oke. Alat ukurnya adalah termometer. Oke. Nah, apa nih definisi termometer? Ya. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakannya dengan suatu angka. Termometer ini secara umum terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Nah, prinsip dasarnya bagaimana? Prinsip dasar mengapa digunakan zat cair sebagai pengisi termometer adalah karena zat cair mengalami perubahan volume seandainya suhunya berubah. Lalu apakah pengisi dari zat cair pada termometer? Yang umum digunakan saat ini di tahun 2020 ya, yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Oke. Nah, masing-masing termometer raksa dan alkohol itu pasti punya keuntungan dan kerugian. Kakak akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari termometer raksa. Punya beberapa keuntungan, kira-kira ada 5 keuntungan. Sebagai berikut keuntungannya: 1,
Raksa mudah dilihat karena mengkilap seperti perak, seperti silver gitu deh. Kedua, volume raksa berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Ketiga, raksa tidak membasahi dinding kaca. Nanti akan dijelaskan dalam adhesi dan kohesi. Keempat, jangkauan suhu cukup lebar. Di antara minus 40 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Jadi untuk mengukur dari daerah-daerah kutub ataupun daerah Eropa yang ada musim salju segala, dia bisa mengukur secara efektif dibanding raksa. Kelima, raksa itu terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat atau akurat. Oke. Nah, kerugian raksa ini apa ya, Kak? 1. Ada 3 ya kerugiannya ya kira-kira. 1. Harga raksa mahal sekali dibanding harga alkohol. Raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Misalnya sudah lewat dari minus 40 derajat ya sudah deh. Untuk Celcius ya, minus 40 derajat Celcius ya sudah nggak efektif buat mengukur, oke? Terus yang ketiga, raksa merupakan zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang termometer yang menggunakan alkohol cairannya, oke? Keuntungannya itu ada 3 kira-kira. 1. Dibanding raksa, alkohol sangat murah. Kebalikan dari raksa ya. Kedua, dapat mengukur suhu dengan teliti. Karena untuk kenaikan suhu kecil, alkohol mengalami perubahan volume lebih besar. Ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sampai dengan minus 112 derajat Celcius. Oke, dibanding raksa. Itulah lebih efektif di daerah dingin ya. Nah, kerugiannya memiliki titik didih rendah, cuman 78 derajat Celcius, sehingga pemakaiannya terbatas. Kedua, tidak berwarna sehingga harus diberi pewarna lebih dahulu agar dapat dilihat. Yang sering kita lihat di termometer pada umumnya dikasih warna merah, dengan tabungnya itu rata-rata dibuat dengan warna putih umumnya ya. Ketiga, kerugiannya adalah alkohol membasahi dinding kaca. Nah, sifat adhesi kohesinya di sini agak berbeda dari raksa. Oke. Selanjutnya, Kak Noven akan membahas tentang berikut ini adalah penetapan skala beberapa jenis termometer seperti tabel di bawah ini. Oke. Nah, jenis termometer itu nanti ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini akan kita bagi menjadi jenis termometernya. Ya, sekali lagi Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik lebur S-nya. Untuk Celcius 0 derajat, untuk Reaumur 0 derajat, untuk Fahrenheit 32 derajat, dan untuk Kelvin 273. Itu tadi titik lebur S. Untuk titik didih air, pada Celcius 100 derajat Celcius, pada Reaumur 80 derajat Reaumur, pada Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, dan pada Kelvin 373. Nah, jumlah skala dari 0 sampai 100 ya jelas 100 ya untuk Celcius. Untuk Reaumur dari 0 sampai 80 ya range-nya ya, berarti jumlah skalanya 80. Jadi nggak usah dihafalin ya, dimengerti ya. Pada Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 Fahrenheit. Berarti kalau kita selisih ada sekitar 180 skalanya, oke. Pada Kelvin 273 sampai dengan 373, yaitu jumlah skalanya 100 juga, sama seperti Celcius. Nah, untuk sampai sini adik-adik paham ya. Nah, sekali lagi untuk yang bagian bagaimana mengubah nilai angka, misalnya 40 derajat Celcius menjadi berapa Reaumur Kak, berapa Fahrenheit.
berapa Kelvin, atau lebih tepatnya 40 derajat Celcius itu berapa sih? Misalnya bla 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 derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit bla 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 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin tidak boleh pakai derajat, nyebutnya langsung bla 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 Kelvin. Misalnya 100 Kelvin kah, 200 Kelvin kah, seperti itu. Oke. Nah, rumus yang digunakan, kita akan menggunakan rumus untuk mengkonvert satuan ini, yang ini. Ya. C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F minus 32 per 9. Dan tambahan yang bawah adalah K sama dengan C ditambah 273. Oke. Ini rumusnya. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai penetapan skala beberapa jenis termometer, dan juga bagaimana nanti diajarkan cara hitungan teknikalnya untuk mengkonvert satuan dari Celsius ke Reaumur, begitu juga sebaliknya. Nanti kakak akan membahas pada channel yang berbeda, ya. Kita akan hari ini akan bahas teori dulu. Nah, ada berapa sih tipe dari termometer? Ya, ada beberapa tipe alat ukur ini. Pertama adalah tipenya adalah klasik, ya. Yang tadi yang menggunakan termometernya menggunakan tabung kaca. Oke. Tapi juga ada termometer digital, jadi dia nggak berbentuk kaca dalam seluruhnya, tapi dia ada plastiknya, ada angka digitalnya, ya. Nah, di ujungnya itu yang lebih sensitif untuk mengukur suhu. Oke. Nah, yang ngetren sekarang karena ada COVID dan virus corona ini, ada juga termometer digital yang berbentuk termometer tembak, ya, atau dikenal dengan gun termometer ya. Nah, ada beberapa yang dapat ditemukan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti satu adalah kakak kasih tanda tadi adalah TK, termometer klinis. Oke. Nah, termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Angka-angka pada skala termometer klinis didesain dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius, ya. Karena bukan buat mengukur kompor masak air, ya, yang sampai 100 derajat Celcius lebih. Oke. Kedua adalah kakak singkat dengan TDIN, ya. Termometer dinding. Termometer dinding umumnya dipasang tegak di dinding dan digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Skala termometer dinding dimulai dari minus 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Karena kita di iklim tropis, ya. Oke. Ataupun di Timur Tengah mungkin masih bisa dipakai, ya. Kakak kurang tahu. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah kakak kasih simbol adalah T plus dan min 6B. Maksudnya apa tuh? Maksudnya temperatur maksimum dan minimum 6 Belani. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum di dalam rumah kaca yang dipakai untuk menanam bersama sebagai bahan penelitian. Oke. Atau misalnya untuk kalau dia pakai hidroponik sistem rumah kaca, nah itu juga bisa. Oke. Nah, yang terakhir adalah TDIG. Maksudnya apa tuh, Kak? Itu adalah termometer digital yang sekarang lagi ngetren. Semua orang masuk mall atau masuk ke sebuah tempat lagi virus corona tahun 2020 ini, rata-rata mereka akan di-scan menggunakan termometer digital yang tipe khususnya adalah termometer gun tadi, ya, termometer tembak. Jadi setiap orang yang mau masuk ke mall, biasanya ada security ataupun orang yang bertugas akan menembakkan mengarahkan termometer itu di setel dulu, lalu diarahkan ke jidat, lalu dipencet, nanti kebaca berapa
derajatnya, misalnya bisa 36,5 atau 37, berapa gitu ya. Oke. Nah, cara kerjanya, tapi sebelum menggunakan termometer digital juga itu ada setelannya. Untuk mengukur ruangan atau untuk manusia itu bisa nggak boleh salah beda ya, salah setel ya, karena beda nanti alat ukurnya, nanti bisa nggak akurat, tahu-tahu nembak ke manusia bisa minus sekian, 34 derajat. Nah itu kan nggak mungkin banget ya untuk di daerah tropis seperti kita ya. Oke. Nah, eh, sekian dulu penjelasan penjelasan mengenai suhu dan temperatur ya. Karena dalam penjelasan ini akan kakak hanya fokuskan pada pengantar dulu ya. Nanti teknikal ngitungnya akan kakak bahas pada channel berikutnya. Terima kasih adik-adik.